Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal khusus Petykes ya, dimana untuk jurnal khusus Petykes ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat adanya transaksi pengeluaran kas perusahaan yang sifatnya kecil, dimana untuk transaksi pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil nanti akan ditandai dengan dokumen transaksi yaitu voucher kas kecil. Nah, untuk dokumen transaksi voucher kas kecil itulah yang kita input atau kita masukkan ke dalam jurnal khusus yang namanya Petykes ini. Oke, langsung saja di sini akan kita bahas, kita langsung ke soalnya. Kita akan cari dokumen-dokumen transaksi yang di situ adalah bukti transaksinya adalah voucher kas kecil. Oke, kita akan telusuri dari dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan selesai. Oke, baiklah, kita mulai dari dokumen transaksi nomor 1 atau yang pertama ini. Oke, itu di dokumen transaksi nomor 1 di sini ada voucher kas kecil ya. Jadi voucher kas kecil ini akan kita input ke dalam jurnal khusus yaitu Petykes. Oke, cara menginputnya adalah yang pertama kita masukkan dulu bulan dan tahun periodenya di sini. Bulannya adalah bulan Desember tahun 2018. Oke, untuk bukti dokumen transaksi yang pertama di sini voucher kas kecil ini adalah tanggalnya tanggal 2. Kita masukkan tanggal 2 di sini. Untuk FD number kita masukkan nomornya ini adalah VKK 12-1. Lalu untuk deskripsinya sendiri kita ambil dari kolom keterangan di sini, bahwa di sini keterangannya adalah pembelian perlengkapan toko. Oke, kita bisa kasih kolom keterangan atau deskripsinya adalah pembelian perlengkapan toko. Oke, lalu kita masuk ke kolom debit dan kredit ya. Di kolom debit di sini adalah akun yang digunakan, kolom yang digunakan untuk mencatat akun adanya pengeluaran kas kecil. Oke, di sini pembelian perlengkapan, maka otomatis akun yang akan kita gunakan di sini adalah akun store surplus. Kemudian nomor akunnya sendiri di sini untuk nomor akun store surplus adalah 1/1320 dengan total di sini dikeluarkan 800.000. Demikian pun Petykes akan mengeluarkan sejumlah 800.000. Oke, seperti itu caranya. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Kita telusuri dokumen-dokumen yang bukti transaksinya adalah voucher kas kecil. Oke, di dokumen transaksi nomor 3 di sini ada voucher kas kecil kembali di sini. Oke, seperti tadi caranya kita masukkan tanggalnya dulu, ini adalah tanggal 5 untuk dokumen transaksi nomor 3. Kemudian nomornya di sini adalah VKK 12-2. Keterangannya di sini adalah tagihan rekening telepon bulan November. Jadi kita bisa kasih keterangan rekening telepon bulan November. Oke, kemudian kita langsung masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, di sini kas kecil mengeluarkan uang 450.000. Oke, kita mulai dari sini. Kemudian di sini digunakan untuk membayar tagihan rekening bulan November. Di sini akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya tagihan rekening listrik bulan November ini kita bisa gunakan akun accrued expense atau hutang biaya. Seperti itu. Kemudian untuk kode akun sendiri accrued expense adalah 2/1211 dengan jumlah di sini biaya listrik bulan November adalah 450.000. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Dokumen transaksi nomor 4 bukan, nomor 5 juga bukan, nomor 6 bukan. Oke, di sini dokumen transaksi nomor 7 ada kembali voucher kas kecil di sini. Oke, di sini untuk voucher kas kecil dokumen transaksi nomor 7 mana tadi? Ya, di sini dokumen transaksi nomor 7 di sini adalah tanggal 7 ya. Kita masukkan tanggal 7. Oke, nomornya di sini adalah FKK 12-3. Lalu keterangannya di sini adalah tagihan rekening listrik bulan November. Oke, rekening listrik bulan November. Oke, untuk tanggal 7 di sini dikeluarkan Petykes sebesar 750.000. Ini digunakan untuk membayar tagihan rekening listrik bulan November. Oke, untuk tagihan listrik bulan November ini kita gunakan akun masih sama accrued expense ya, hutang beban. Dengan kode akun di sini 2/1211 dengan jumlah tagihan rekening listriknya adalah 750.000. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke dokumen transaksi nomor 8. Oke, ada kas kecil kembali. Di sini ada voucher kas kecil. Tanggalnya di sini adalah tanggal 8 dengan nomor bukti FKK 12-4. Lalu keterangannya di sini adalah tagihan rekening untuk air bulan November.
Oke, di sini adalah rekening air bulan November. Oke, lalu kemudian selanjutnya kita masuk ke kolom petty cash. Di sini kita mengeluarkan sebesar 475.000. Ini digunakan untuk membayar tagihan rekening listrik bulan November. Nah, akun yang kita gunakan untuk tagihan rekening air bulan November atau PAM di sini ini masih gunakan untuk accrued expense atau hutang beban atau hutang biaya. Dengan kode akun masih sama 2-1211 dengan jumlah yang dikeluarkan atau beban yang harus dikeluarkan di sini sebesar 475.000. Oke, lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, kode dokumen nomor 9 bukan, nomor 10 juga bukan, nomor 11, 12, 13 juga bukan, 14, 15 juga bukan, nomor 16 juga bukan. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 18 ini ada voucher kas kecil. Oke, tanggalnya di sini adalah tanggal 16. Kita masukkan ke sini dengan nomor bukti FKK 12-5. Kemudian untuk keterangannya di sini adalah pemeliharaan dan reparasi alat. Ya, seperti ini. Lalu masuk ke dokumen masuk ke sisi debit kredit, kita mengeluarkan petty cash di sini sebesar 550.000 untuk membayar pemeliharaan dan reparasi alat. Untuk kode akunnya sendiri atau nama akun untuk reparasi dan alat di sini namanya adalah maintenance and repair expense. Dengan kode akun yaitu 6-2300, jumlah untuk pemeliharaan dan reparasi alat di sini sebesar 550.000. Oke, kita cari lagi di sini apakah masih ada voucher kas kecil. Oke, kita cari. Oke, ternyata habis. Berarti inilah dokumen-dokumen transaksi yang masuk ke jurnal khusus petty cash, yaitu tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, dan tanggal 16. Oke, setelah selesai kita input semua dokumen transaksinya, kita akan jumlah kolom total di debit dan kolom total di kolom kredit di sini. Oke, kita jumlah. Setelah dijumlah hasil ketemunya untuk debitnya atau total di kolom debit di sini adalah 3.025.000 dan kolom kredit pun sama sebesar 3.025.000. Oke, setelah kita selesaikan untuk jurnal khusus petty cash, maka langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan rekapitulasi untuk petty cash itu sendiri. Yang pertama kita akan coba masukkan kode-kode akun yang muncul di sisi debit. Di sini adalah kode akunnya ini yang muncul di sisi debit. Ada 3 jenis akun ya, akun untuk store surplus, accrued expense, dan maintenance and repair expense ini. Oke, kita masukkan untuk kode terkecil mulai dari 1-1211 yang ini ya, berarti ya. 1-1, ini 2 ya, kode 2, berarti yang ini, yang 1 dulu. 1-1320 ya. 1-1320. Oke, kode akun ini untuk pembelian perlengkapan dengan jumlah di sini dengan jumlah di sini 800.000. Oke, 800.000. Oke, 800.000. Kemudian untuk kode yang kedua adalah 2-1-211 ya. 2-1-211. Oke. Di sini karena ada 3 akun atau ada 3 akun yang sama, maka ini kita jumlahkan. Oke, ini kita akan jumlahkan untuk 3 kode akun yang muncul yang sama di sini, yaitu 450 ditambah 750 ditambah 475. Oke, kita jumlahkan di sini. Untuk ini berarti ditambah dengan yang 750 ditambah 475. Oke. Di sini ketemu hasil 1.675.000. Oke, yang terakhir adalah untuk kode akun 62300 ini dengan jumlah di sini 550.000. Seperti itu. Oke, untuk kolom kredit hanya ada satu akun yaitu petty cash, di mana untuk kode petty cash adalah 1-1110 dengan jumlah di sini adalah kita ambil dari kolom jumlah ini 3.025.000. Kemudian setelah itu kita akan jumlahkan ke bawah kolom sisi debit dan kreditnya. Ini setelah saya jumlah ketemulah hasil sebesar 3.025.000 dan sisi kredit 3.025.000. Oke, saya rasa
ini sudah seimbang. Oke, cukup simpel dan gampang untuk jurnal khusus kas kecil atau petty cash. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas jurnal umum pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.